di alam semesta ini bisa dijadikan sama Allah sebagai pasukannya. Kita sering baca kisah para nabi-nabi, bagaimana Allah tolong nabi-nabi tersebut dengan pasukan-pasukannya. Allah membela Nabi Nuh alaihi salam dengan menggunakan air bah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kebenaran Nabi Ibrahim dengan mengendalikan api. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan menjaga Yunus alaihi salam dengan ikan pausnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu Musa alaihi salam melawan musuh dengan mengirimkan katak, dengan mengirimkan kutu, dengan mengirimkan darah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejaran orang-orang kafir Quraisy dengan menutup goa tempat persembunyian sang Rasul dengan sarang laba-laba. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran jahatnya Firaun dengan melenyapkan Firaun dengan gulungan ombak. Semuanya itu pasukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nyamuk untuk membinasakan Namrud yang begitu sombong dan congkak. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tayran ababil, mengirimkan burung ababil untuk meluluhlantahkan pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ya, bagaimana juga Allah mengirimkan rayap. Allah kirimkan rayap yang memakan perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya dengan orang-orang kafir Quraisy. Rayap yang memakan habis tanpa rayap yang tidak bisa dilihat pada waktu itu. Perjanjian yang ditempelkan di dinding Ka'bah, Allah kirimkan rayap. Sehingga rayap tersebut memakan isi perjanjian tersebut dan terlepaslah Nabi dan sahabat-sahabatnya dari masa ketika mereka mendapatkan embargo ekonomi dan sosial dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Jamaah Majlis Kajian Ba'dal Maghrib Masjid Fatimah Muhammad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah dan bersyukur padanya atas karunia yang Allah berikan kepada kita setiap saat dalam kehidupan kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam kita hadirkan tanpa henti kepada suri tauladan kita, panutan kita, qudwah kita, uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap sebagai umatnya semoga kita mampu mengikuti rekam jejak sunnahnya hingga nanti kita dimudahkan untuk digabungkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali majlis kita, mari sama-sama kita hadirkan hati kita dalam niat i'tikaf di masjid yang mulia ini sampai waktu Isya dengan memohon ridha dari Allah sambil membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk keberkahan, kebaikan hidup kita, kesehatan untuk kita, keafiatan buat kita, kesuksesan buat kita, terkabulnya hajat kita,
Kita doakan untuk orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Dan kita khususkan Al-Fatihah tersebut kepada yang telah mewakafkan masjid ini, Masjid Fatimah Muhammad, atas nama almarhumah Fatimah Fadl Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Marta. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh aktivitas yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah, mereka pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan saja dalam aktivitas, dalam diamnya kita ini, kita tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah saat diam, butuh Allah agar diamnya kita ini bernilai, agar diamnya kita ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketenangan. Karena ada orang diamnya dia nggak tenang. Maka ketika diamnya kita ini, kita tetap butuh Allah. Kita berharap dengan diamnya kita itu diam yang memiliki nilai berkah, nilai ketenangan, keteduhan, dan kesejukan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta nggak butuh kita. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah-perintah Allah kepada kita itu bukan menunjukkan Allah butuh kita, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk melihat sejauh mana kita mengekspresikan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha kaya, maha terpuji, maha segalanya, maha mulia. Allah lah yang bersendirian. Ya. Tidak pernah ada sekutu bagi Dia, Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh makhluknya, tetapi makhluknya yang butuh dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah jelaskan betapa kita manusia ini sangat bergantung dan butuh sama Allah. Dalam surat Fatir ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara ila Allah. Kalian semuanya itu sangat butuh kepada Allah. Kata fuqara dari kata fakir yang artinya sangat butuh, sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Dia maha kaya dan maha terpuji. Mau orang sekaya apapun, dia tetap makhluk Allah. Allah lebih kaya dari dia. Mau ada orang yang suka dipuji atau memiliki keterpujian yang tak terkira, tak ada apa-apanya. Karena dia menjadi terpuji atas restu dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki ada keburukan datang, tak ada yang bisa menghindarkan keburukan tersebut. Jika Allah menghendaki kebaikan itu datang, maka tak ada yang bisa menolak kebaikan tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dalam surat Yunus Allah mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan pada dirimu kemudaratan, kesulitan atau kesusahan, fala kashifa lahu illa huwa, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin berusaha ya untuk meminimalisir hal-hal yang sulit itu. Tapi kekuatan manusia sampai di mana? Kemampuannya. Dan kemampuan dia untuk meminimalisir kesulitan tersebut itu pun diberikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita. Manusia berusaha untuk dengan berbagai macam cara untuk menanggulangi bencana tersebut. Tapi ingat, penanggulangan yang dilakukan oleh manusia, usaha keras yang diusahakan oleh manusia, tetap dia harus minta Allah untuk bimbing, untuk bantu, untuk tolong. Karena yang dapat menyingkirkan kesulitan tersebut Allah. Ketika lagi diusahakan melakukan penanggulangan, terus manusia dengan angkuhnya mengatakan, ini bisa, pokoknya siap dana sekian triliun, selesai. Tiba-tiba Allah turunkan hujan lagi. Allah turunkan bencana lagi. Baru sedang mau direcovery, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan lagi bencana-bencana yang beruntun berikutnya. Maka segala sesuatu yang berupa kesulitan itu, ketika manusia untuk berusaha untuk keluar dari kesulitan tersebut, maka dia harus minta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Jika Allah menginginkan ada kebaikan turun dalam hidup, maka tak ada yang dapat menolak kebaikan tersebut. Karunia itu tidak ada yang bisa tahan kalau dia sudah bakal turun pada kita. Ya, jika ketika ada hamba Allah, Allah sudah tetapkan dia dapat karunia Allah. Mau 1000 orang berusaha agar orang tersebut tidak mendapatkan karunia itu, gagal, bakal gagal. Kenapa? Karena Allah katakan fala radda li fadlihi. Tidak ada yang dapat menolak karunia itu. Yusibu bihi may yasha min ibadihi. Allah itu dapat menghadirkan segala macam bentuk kebaikan kepada hamba-hambanya suka-suka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusibu bihi may yasha. Allah bisa datangkan suka-sukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ghafurur rahim, dan dia Allah Maha Pengampun dan penuh kasih. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan 2 ayat tadi, surat Fatir dan surat Yunus, menjadi jelaslah kepada kita semuanya bahwasanya Allah harus kita cukupkan sebagai penolong utama kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baiknya pelindung. Karena segala apa yang ada dan terjadi di langit dan di bumi ini, semuanya di bawah kendali dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 173. Kita diajarkan sama Allah itu untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong kami dan sebaik-baiknya pelindung. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Cukup kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong dan pelindung kita ini sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk Allah ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Hanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membolak-balikkan kondisi alam ini. Bahkan hati kita ini di bawah genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sebagai muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menyaksikan di alam raya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan kebaikan buat kita jika kita merintis jalan kebaikan. Tapi ketika kita sudah mulai menentang Allah, atau bahkan sudah tidak mau kembali kepada Allah, atau ketika kita sedang berada pada arena kemaksiatan, tidak menyesal dan tidak segera datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bala tentaranya. Allah itu punya bala tentara yang bisa ia kirimkan kapan saja.
pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan, bisa teguran atau bisa datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan buat kita. Dalam surat Al-Mudaththir Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbik illa huwa." Tidak ada yang dapat mengetahui pasukan Tuhanmu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Jumlah pasukan Allah itu banyak. Dan Allah bisa kirim kapan saja. Jadi pasukan Allah ini tidak hanya sekedar malaikat. Ya. Allah bisa gerakan pasukannya lewat pohon, lewat air, lewat gunung, lewat hujan. Semua ciptaan Allah ini bisa Allah kondisikan berubah menjadi pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tidak ada yang dapat mengetahui jumlah pasukan Allah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di alam semesta ini bisa dijadikan sama Allah sebagai pasukannya. Ya. Kita sering baca kisah para nabi-nabi, bagaimana Allah tolong nabi-nabi tersebut dengan pasukan-pasukannya. Allah membela Nabi Nuh alaihi salam dengan menggunakan air bah. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kebenaran Nabi Ibrahim dengan mengendalikan api. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan menjaga Yunus alaihi salam dengan ikan pausnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu Musa alaihi salam melawan musuh dengan mengirimkan katak, dengan mengirimkan kutu, dengan mengirimkan darah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejaran orang-orang kafir Quraisy dengan menutup goa tempat persembunyian sang Rasul dengan sarang laba-laba. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran jahatnya Fir'aun dengan melenyapkan Fir'aun dengan gulungan ombak. Semuanya itu pasukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nyamuk untuk membinasakan Namrud yang begitu sombong dan congkak. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tayran ababil, mengirimkan burung ababil untuk meluluhlantahkan pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ya, bagaimana juga Allah mengirimkan rayap. Allah kirimkan rayap yang memakan perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya dengan orang-orang kafir Quraisy. Rayap yang memakan habis tanpa rayap yang tidak bisa dilihat pada waktu itu. Perjanjian yang ditempelkan di dinding Ka'bah, Allah kirimkan rayap. Sehingga rayap tersebut memakan isi perjanjian tersebut dan terlepaslah Nabi dan sahabat-sahabatnya dari masa ketika mereka mendapatkan embargo ekonomi dan sosial dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Saat Abraha sampai di dekat pintu Ka'bah, gajah-gajah dari Habasyah itu ketika sudah mendekati pintu Ka'bah, mendekati wilayah Ka'bah, Abdul Muthalib itu datang dengan pedangnya, tapi pedangnya masih ada dalam sarungnya, belum dia keluarkan. Karena dia berpikir kalau dia keluarkan percuma, dia bakal mati konyol, karena dia berhadapan dengan ini pasukan gajah yang datang. Abdul Muthalib pada waktu itu hanya menyerahkan Ka'bah itu kepada sang pemilik. Orang-orang Quraisy ya, di tengah-tengah kehidupan jahiliyah mereka sadar betul Ka'bah itu bukan milik mereka.
Jadi mereka tuh kalau dalam keadaan terdesak suka teriak, ya Rabbal Ka'bah, wahai Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi ketika Abraha datang mau hancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib dalam riwayat dia hanya mengatakan, kau tolong kembalikan saya punya onta-onta. Kembalikan onta-onta saya. Kata Abraha, kau nggak pikirkan Ka'bah, kau malah pikirkan hartamu. Iya, saya pikirkan harta saya. Loh, kenapa kau tidak pikirkan Ka'bah? Saya datang kemari untuk hancurkan Ka'bah. Dan Abraha sebelum dia masuk ke wilayah Mekah itu dia rampok itu, dia rampas tuh harta-harta punya orang-orang Quraisy, termasuk punya Abdul Muthalib, punya onta yang banyak diambil sama dia. Para penjajah kan begitu kan, datang tuh. Dia tidak hanya menghancurkan, dia ngambil. Kata Abdul Muthalib, tidak, saya berkepentingan sama harta saya. Nah, terus Ka'bah ini? Kata Abdul Muthalib, Ka'bah urusan kau sama yang punya. Bukan punya saya, yang punya ada yang punya, Rabbul Ka'bah. Dan tak lama kemudian datanglah burung ababil yang akhirnya meluluhlantahkan pasukannya Abraha tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam ini adalah bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang ada di alam ini dapat berubah menjadi pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Allah dapat kapan saja membunyikan genderang permusuhan dan peperangan terhadap musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dapat menggunakan pasukannya yang terlihat sangat lemah tetapi bisa menghancurkan. Itu nyamuk kecil. Robohkan Namrud. Namrud yang besar itu roboh itu. Dengan nyamuk yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah yang sering kita dengar yang mengatakan mestakum, semesta mendukung katanya. Ada istilah itu. Itu maknanya apa? Istilah ini kan biasa dipakai untuk memotivasi orang untuk berzikir. Kalau kalian berzikir nanti semesta akan mendukungmu. Artinya apa? Orang yang dengan berzikir dia bakal dekat sama Allah. Ya, fazkuruni azkurkum kata Allah. Kalau berzikirlah kalian, maka berzikirlah kalian kepada aku Allah pasti ingat. Kalau Allah sudah ingat berarti Allah pasti dekat dengan dirinya. Dan kalau Allah sudah dekat sama dirinya, Allah akan membantu orang tersebut. Dan Allah dapat membantu orang tersebut dengan cara apa? Dengan cara Allah menggerakkan semesta ini yang merupakan ciptaannya itu untuk mendukung orang tersebut. Ya. Jadi apa saja yang berada di sekitarnya, entah itu makhluk, entah itu ciptaan Allah yang lain, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, itu mendukung aktivitas orang tersebut. Dengan apa? Dengan zikir. Dengan zikir yang banyak, kemudian dengan dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi minal muqarrabin, menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah melancarkan urusannya, Allah selamatkan dia, Allah tolong dia. Allah hadirkan segala macam kebaikan yang diinginkan oleh hamba Allah tersebut. Jadi dengan dia bertasbih, dengan dia berzikir, kemudian irama alam raya ini akhirnya mengikuti keinginan orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas tentang tentara-tentara Allah ini. Di Al-Qur'an semua disebutkan. Yang pertama, air. Ya. Air adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah menenggelamkan umatnya Nabi Nuh alaihi salam dalam sebuah banjir besar. Ya, banjir bandang, dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka semua. Karena mereka menentang Nabi Allah Nuh alaihi salam dalam dakwahnya. Nabi Nuh ini berdakwah kepada kaumnya ini dalam tempo yang sangat lama. Di dalam Al-Qur'an ini disebutkan 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Ya.
Kita kadang-kadang dakwah udah masuk usia 60, udah mulai kurangi jadwal sudah. Kenapa? Sudah capek. Ya. Usia-usia 30 masih terima 5 jadwal tuh. 5 jadwal satu hari masih kuat. 40 mungkin masih kurang lagi nanti. Pas 50, usia sudah 50 sudah mulai A3 deh, 4 deh. Kalau sudah mulai 5, aduh. Kalau isi 5 sehari, maka besok tuh istirahat total. Istirahat. Nabi Nuh 950 tahun. Nah, Allah sebut dalam Al-Quran itu. Dalam surat Al-Ankabut. Ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dan kami telah mengirimkan Nuh kepada kaumnya. Falabisa fihim alfa sanatin illa 50. Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya itu selama 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Aman. Fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Akhirnya apa? Dakwahnya lama nih. 950 tahun. Kagak dengar-dengar. Gak manut-manut. Akhirnya Allah datangkan banjir bandang. Disebabkan apa? Kezaliman yang dimiliki. Nabi Nuh ngadu sama Allah. Setelah dia berdakwah sekian lama, dia bilang, Qala Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aduhai Tuhanku, saya sudah panggil kaum saya ini. Sudah ajak mereka, sudah saya dakwahi mereka malam dan siang, non-stop. Nuh alaihissalam. Ya. Tapi mereka nggak dengar dakwahnya Nuh. Kalau Nabi Nuh dakwah itu pasti depan mereka tutup telinganya. Nabi Nuh lagi ngomong, mereka angkat bajunya, tarik ke atas, nutup mukanya. Nggak mau lihat muka Nuh alaihissalam. Ya. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nuh untuk buat bahtera. Ya. Kemudian turun hujan, banjir datang. Banjir yang melanda umat Nabi Nuh bukan gara-gara mereka tebang pohon. Gara-gara tidak patuh sama ajarannya Nuh alaihissalam. Kalau banjir yang datang sekarang, gara-gara alamnya tidak dijaga. Alam tidak dijaga, tidak patuh juga sama Allah. Ya. Di Al-Quran itu Allah bicara, Allah katakan kepada kita itu dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Allah bilang zaharal fasad. Itu artinya apa? Telah terjadi kerusakan. Jadi Allah tidak bilang bakal terjadi kerusakan. Allah tidak bilang bakal terjadi kerusakan. Allah tidak bilang akan terjadi kerusakan. Allah juga tidak bilang sedang terjadi kerusakan. Tidak. Allah mengatakan zaharal fasad. Telah terjadi kerusakan di bumi dan di daratan dan di lautan. Artinya apa? Artinya memang bumi ini sejak dahulu sudah sering dirusak sama manusia. Di kerusakan itu bukan sekarang-sekarang ini, dari dulu. Hanya semakin hari, semakin tahun, semakin parah. Karena Allah katakan zaharal fasad, telah terjadi. Allah sudah siapkan bumi ini dengan peranata yang begitu bagus, ditata yang begitu indah, di mana laut, di mana sungai, di mana hutan, di mana gunung. Allah sudah siapin semuanya. Di mana tempat tinggalnya manusia, di mana tempat tinggalnya ikan-ikan itu, di mana tempat tinggalnya harimau, di mana tempat tinggalnya gajah. Baik nggak Allah itu? Antum bayangin kalau seumpamanya gajah tinggalnya bareng kita di Jakarta. Antum pikirlah. Ini Allah itu ciptain bumi ini begitu indah tatanannya. Allah tahu betul harimau di mana tempatnya, singa itu di mana tempatnya, monyet di mana tempatnya, gajah di mana tempatnya, manusia tinggalnya di mana.
Antum bayangin aja kalau seumpamanya tempat tinggal yang di mana manusia diamin, di situ ular tinggal juga di situ. Emang enak tidur kalonan sama ular? Tapi datang manusia ini isengnya keterlaluan. Mereka bikin rusak gitu. Allah siapkan pohon yang begitu banyak, hutan yang begitu luas sebagai paru-paru. Paru-paru dunia. Paru-paru alam raya ini agar manusia itu hidupnya lebih nyaman. Manusia yang rusak. Bima kasabat aydina, rusaknya itu kenapa? Karena tangan-tangan manusia. Tangan manusia. Ya, ini Allah turunkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini air itu di zaman Nabi Nuh, itu ketika dia datang dia habiskan semua. Nabi Nuh itu minta sama Allah apa? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyaran. Aduhai Tuhanku, jangan kau tinggalkan, jangan kau sisakan di bumi ini orang kafir barang seorang pun. Jadi waktu banjir bandang itu datang, itu umat Nabi Nuh saja yang selamat, yang ada di atas perahu. Semua yang tidak ada di atas perahu itu semuanya tenggelam dan mati. Jadi tidak ada itu informasi dari para tim penyelamat di zaman Nabi Nuh, ditemukan korban selamat, nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi yang selamat mana? Yang ada di atas perahunya Nuh. Karena Nabi Nuh minta sama Allah, aduhai Tuhanku, jangan kau sisakan satu orang kafir pun. Setelah itu, baru Allah Subhanahu wa ta'ala ucapkan kepada air itu. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki, wa ya samau aqli'i. Hai bumi, telanlah airmu itu. Ya. Itu yang banjir itu kan tergenangnya lama, doa sama Allah, minta Allah yang tarik. Ya, antum mau tarik pakai apa? Mau nyedot pakai mesin? Itu banjir yang tergenang lama itu. Allah, itu banjir bandang zaman Nabi Nuh lama juga. Ya. Tapi atas perintah Allah, Allah bilang, wahai bumi, telanlah air itu. Ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, telan itu air. Wa ya samau aqli, wahai langit, berhenti turunkan hujan itu. Ya. Air itu jadi surut, langit ini disuruh jadi cerah, tidak jadi gelap lagi. Wa ghidal ma'u wa qudiyal amr, dan air pun surut dan perintah pun diselesaikan. Allah yang perintahkan bumi ini. Wastawat 'alal judi, barulah perahunya Nabi Nuh bisa bersandar di bukit Judi. Setelah itu hiduplah umat Nabi Nuh yang selamat ini dengan keimanannya. Terus memiliki anak keturunan berikutnya. Mulai lagi. Ya, turunan berikutnya mulai lagi ingkar, mulai lagi jahat, mulai lagi melawan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah utus nabi lagi turun kepada mereka. Generasi-generasi berikutnya, dakwahin lagi mereka. Kenapa? Karena sudah mulai ada yang melakukan penyimpangan. Nah, pasukan Allah berikutnya yang turun, yaitu angin. Allah bisa pakai angin sebagai pasukannya. Angin ini pernah datang menyapu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh kaum Ad? Mereka sombong karena mereka ini orang yang ahli di bidang bangunan. Mampu membangun infrastruktur yang bagus. Ya, kaum Ad. Mereka menentang Nabi Hud alaihissalam. Kemudian akhirnya Allah musnahkan mereka. Mereka merasa mereka cerdas.
Mereka merasa bahwa infrastruktur mereka bangun itu kuat, kokoh, dapat menyelamatkan mereka dari azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut dalam surat Al-Haqqah itu, wa amma 'adun fa ahliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, maka kami telah binasakan mereka dengan angin. Datangkan angin yang sangat dingin dan kencang. Jadi hembusan anginnya itu dingin dan kencang. Sampai masuk ke tulang-tulang mereka. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuman. Itu angin, Pak, datang nimpa kaum 'Ad bukan sehari 2 hari. Sab'a layalin, 7 malam. Wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari. Bayangin deh, angin tuh angin kencang yang lewat depan kita cuma hitungan detik saja udah kayak apa. Ini anginnya kencang, dingin, non-stop tanpa berhenti selama 7 malam 8 hari menimpa kaum 'Ad. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka pada waktu itu terlihat kaum 'Ad itu pada mati bergelimpangan. Mereka mati tumbang seperti pohon-pohon korma yang rapuh, pohon korma yang isi dalamnya udah nggak ada. Pohon korma itu kan kokoh. Kalau isi dalamnya sudah kosong, itu jatuhnya. Kaum 'Ad itu dihembuskan angin yang begitu kencang dan begitu dingin, tubuh mereka rubuh, itu seakan-akan tubuh mereka itu jatuh tanpa ada tulangnya lagi. Gak ada tulang, roboh, kayak gak ada tulang sudah. Jadi angin masuk menusuk bagian dalam tubuhnya, rapuh tulang-tulangnya, mati, roboh mereka. Seperti pohon korma yang lapuk. Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah kamu tidak melihat seorang pun di antara mereka yang ada, di antara kekal itu, yang ada, nggak ada yang tersisa kecuali pengikut Nabi Hud. Selain pengikut sang Nabi, mati semuanya, tidak disisakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum 'Ad ini, azab yang pertama yang Allah berikan kepada kaum 'Ad adalah sebelum datang angin ini, tanah mereka Allah jadikan tandus dan mereka mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Jadi diriwayatkan kaum 'Ad ini, selain mereka pandai membangun infrastruktur yang rapi, yang bagus, mereka juga ahli pertanian. Jadi mereka bangunan itu bagus-bagus di lembah-lembah. Gunung-gunung itu bisa dipahat sama mereka. Jadi tempat-tempat tinggal. Dipahat, terukir dengan begitu bagus. Di bawahnya, di bawah gunung itu area pertanian. Sungai-sungai yang bagus, indah lah. Tapi mereka sombong. Mereka angkuh. Mereka jumawa. Allah timpahkan pertama kali, Allah hadirkan kekeringan yang berkepanjangan. Tanah mereka berubah menjadi tandus. Setelah tanah itu menjadi tandus, mereka minta diturunkan hujan. Minta turunkan hujan, berharap hujan turun. Mereka menyaksikan ada sesuatu yang muncul di langit, awan hitam yang berkelayut di langit. Mereka kira ini bakal turun hujan, rahmat datang buat mereka. Tanah mereka bakal disirami oleh air hujan, jadi subur kembali. Tapi ternyata ketika awan itu mulai mendekat, dia berubah menjadi badai yang begitu dahsyat. Berbentuk angin yang sangat dingin dan diiringi dengan suara menggelegar dan begitu keras.
Jadi diiringi oleh lidah-lidah api, petir saut menyaut antara petir, ya, saling menyambar satu sama lain, kemudian tanpa henti selama 7 malam 8 hari. Petir, hujan, angin dingin, ya. Itu dikisahkan dalam surat Fussilat, dikabarkan juga itu yang menimpa kaum Ad, ya. Maka mati bergelimpangan, ya. Itu tentara Allah yang kedua, ya. Tentara Allah yang ketiga, tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadikan tanah ini sebagai pasukannya, dan itu sebagaimana pernah terjadi pada kaum Sodom. Nah, kaum Sodom itu mereka Allah timpakan dengan azab tanah. Nah, apa yang mereka lakukan? Praktek LGBT. Ulama menyatakan di suatu negeri atau suatu daerah kalau sudah marak LGBT, maka dapat dipastikan negeri atau daerah tersebut segala macam bentuk maksiat sudah ada di situ. Ya. Jadi kalau sudah ramai LGBT, dapat dianggap itu negeri maksiat model apa saja pasti sudah ada di situ. Nah, puncaknya itu. Karena kaum Nabi Lut itu sebelum marak LGBT itu segala macam bentuk maksiat, itu negeri metropolis zaman itu negeri metropolis, negeri yang metropolitan itu negeri Sodom. Banyak orang suka untuk datang ke sana karena negerinya maju. Tetapi maksiatnya juga maju, kedurhakaan maju di situ, maksiatnya maju, segala macam bentuk keburukan ada di situ. Kejahatan merajalela, korupsi merajalela, orang rampok, orang mencuri, segala macam ada di situ. Puncaknya adanya LGBT. Allah kirim Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut datang dakwahi mereka, ajak mereka beriman, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menyatakan kepada mereka bahwa perilaku mereka ini perilaku yang menyimpang, tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka ngelawan. Mereka musuhi Nabi Lut alaihi salam. Akhirnya Allah katakan dalam surat Al-Hijr, "Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin." Mereka dibinasakan dengan suara yang keras, yang menggelegar. Kapan? Ketika pas matahari terbit. Jadi Nabi Lut itu akhirnya keluar itu bersama pengikutnya itu di waktu sahur, jam-jam sahur. Jam berapa itu? Jam 3, jam 4. Disuruh pergi lari jauh. Matahari terbit, pas matahari terbit, kaumnya Nabi Lut sudah jauh, matahari terbit, desa itu, kampung Sodom itu Allah balik. Ya, Allah balik. Jadi Allah azab dengan tanah, dengan cara atasnya ditaruh di bawah. Ya. Ini itu Allah sebut dalam Al-Quran. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Lalu kami jadikan bagian atas kota tersebut menjadi bagian bawah. Ya. Balik. Mudah bagi Allah. Mau balik. Faktanya Allah katakan begitu. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dan kami hujani mereka juga dengan batu-batu dari tanah yang sangat keras. Batu tuh, batu mayang. Gerak sendiri tuh batu. Ya, menghujani mereka dengan batu, hujan batu. Menghantam, mereka dihantam dengan hujan batu, kemudian setelah itu kotanya dibalik. Atas dibalik ke bawah. Dan kata Allah,
wa innaha labisabilim muqim, dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui oleh manusia. Kota itu tempatnya masih bisa dilalui oleh manusia, tapi kita lalui tempat tersebut, jalannya harus cepat, pesan Nabi. Di tempat-tempat yang pernah ada musibah, ada bencana, jangan jalannya pelan, jalannya cepat sambil zikir, sambil istighfar, sambil minta ampun sama Allah. Ya. Nah ini habis bencana, lihat ada truk timpa di atas truk, malah selfie. Jangan dong. Ya. Tempat-tempat yang pernah ada bencana itu kita banyak zikir, banyak ingat Allah Subhanahu wa taala agar tidak terulang lagi. Ya. Sambil doa sama Allah, minta sama Allah agar orang-orang yang tangan-tangannya yang menyebabkan Allah murka itu cepat sadar. Ya, cepat sadar, bertobat, tidak mengulangi perbuatannya, menebus kesalahannya dengan mengembalikan hutan kepada kondisinya semula. Kalau tidak, berat hukumannya di yaumil akhir, berat. Merusak alam itu dosa besar. Merusak alam itu dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Dia merusak apa yang sudah Allah siapkan. Yang kedua, dia menjadi dosa besar. Kenapa? Karena akibat dia merusak itu, dia menzalimi banyak orang. Ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan tempat usaha, ada yang kehilangan nyawa. Ini masuk dosa besar. Ini belum selesai ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikutnya, dan semuanya Allah sebut dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.